Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini saya coba untuk membuat suatu tutorial untuk melakukan setup atau setting pada Open Journal System atau OJS versi 3 yang terbaru. OJS 3 ini adalah suatu platform yang dikembangkan untuk membuat atau mendevelop website pengelolaan jurnal ilmiah. Yang ini tentunya tidak asing lagi bagi para pengelola jurnal ilmiah di Indonesia yang menggunakan OJS. Oke, di OJS 3 ini ada 5 macam menu untuk menu setting atau setup. Yang pertama adalah setting jurnal, kedua adalah setting website, ketiga adalah setting workflow, yang keempat adalah setting distribution, kelima adalah setting user and roles ya. Nanti kita akan bahas satu persatu cara melakukan setup atau setting pada 5 macam menu tersebut. Oke, langsung saja kita coba membuka website jurnal atau OJS. Di sini saya akan menggunakan localhost untuk melakukan tutorial tersebut. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Silakan diperhatikan. Oke, di sini coba saya akan membuka localhost untuk instalasi OJS 3 yang saya install di localhost ya. Versinya adalah 330.11. Ini adalah versi yang terbaru ya. Nah, ini saya sudah mendevelop suatu jurnal, website jurnal ya di OJS 3 ini ya. Saya namakan jurnal medan elektromagnetik ya. Ini hanya sekedar penamaan ya. Nah, rekan-rekan para pembaca atau penulis sekalian bisa menamakan dengan judul jurnal yang lain seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke menu setup ya. Terlebih dahulu kita tentunya harus login ya di sini. Saya login menggunakan administrator atau Anda bisa juga masuk login menggunakan Journal Manager ya. Tapi saya menggunakan akun jurnal administratornya. Oke. Nah, ini adalah tampilan OJS 3 versi terbaru ya, di mana di sini ada proses submission, ini ada isu, ini setting yang nanti kita akan bahas. Di sini ada 5 menu ya, jurnal, website, workflow, distribution, and user and roles ya. Kemudian statistik dan tools, administration ya. Ini menu administration ini kalau kita masuk menggunakan akun administrator ya, tapi kalau kita menggunakan journal manager ya, administrationnya tidak akan keluar ya di sini. Nah, ini menu administration ya. Oke, kita langsung saja coba lihat menu setting jurnalnya di sini. Kita klik setting jurnal. Apa saja isian yang harus diisi pada setting jurnal ya. Di sini ada 5 submenu, 4 submenu yang harus kita isi. Yang pertama adalah masthead ya, kemudian kontak ya. Di sini section and kategori ya. Oke, kita ke masthead dulu ya. Yang isian di submenu masthead ini adalah ada jurnal identity, jadi identitas jurnal harus diisi ya, seperti judulnya, kemudian inisialnya, abbreviationnya. Nah, ini harus diisi semua. Yang wajib di sini ya, jurnal title sama jurnal inisial ya. Kalau abbreviation tidak wajib ya, tapi sebaiknya diisi ya. Untuk membuat abbreviation ini sudah pernah saya contohkan di channel YouTube saya ya, abbreviation. Coba abbreviation. Oke, di sini nanti. Welcome to the Intel Software YouTube channel. Subscribe for our newest content. Nanti para pemirsa bisa masuk abbreviation
Mana abbreviation? Nah ini ya, mana membuat menu abbreviation ya, ini cara membuat menu abbreviation atau menu cara membuat abbreviation atau singkatan pada jurnal ya. Nah nanti para pemirsa bisa merujuk ke video tutorial yang sudah saya buat sini. Oke, kita fokus ke ini dulu ya. Jadi untuk judul jurnalnya silakan para pemirsa menentukan judul jurnalnya, kemudian tuliskan di sini ya ke jurnal title-nya. Untuk jurnal yang saya buat ini adalah jurnal medan elektromagnetik contohnya. Kemudian inisialnya ada JME ya. JME jurnal medan elektromagnetik. Kemudian abbreviation-nya J titik medan elektromagnetik. Kemudian publisher ya. Publishing detail, detail dari publisher ya. Ini detail ini nanti akan dimasukkan ke dalam metadata yang akan disediakan untuk pihak ketiga ya. Misalkan ini ya, misalkan LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto ya. Nah ini publishernya. Silakan adik-adik para pemirsa sekalian mengisinya dengan publisher jurnal masing-masing. Nomor ISSN ya, nomor ISSN online ya. Ini coba kita buat acak aja, bisa nggak ya? Oke, ini aja ya. Kemudian key information atau informasi kunci ya, ini provide a short description of your journal and identify editor, managing director and other members of your editorial team. Jadi kita di sini untuk kolom jurnal summary ini kita siapkan deskripsi singkat dari jurnal kita ya, singkat saja ya. Misalkan di sini saya ambil sampel untuk jurnal Infotel yang sudah pernah saya kembangkan. Misalkan jurnal Infotel itu apa ya. Kemudian di sini untuk ruang lingkup jurnalnya apa saja, bidang ilmunya informatik, telecommunication, and elektronik ya. Kemudian pertama terbit tahun berapa ya. Kemudian juga tujuan dari penerbitan jurnal Infotel itu apa, seperti itu ya. Itu nanti itu kreasi dari para pengelola jurnal itu sendiri ya, untuk menampilkan deskripsi singkat dari jurnal masing-masing ya. Intinya adalah ini summary ya, atau deskripsi singkat ya. Kemudian di bagian kolom editorial team ini silakan tuliskan semua anggota editorial ya, mulai dari editorial in chief, kemudian mungkin associate editor, kemudian managing editor, copy editor, editor, dan lain-lain. Nah, tentunya dalam menuliskan editorial team ini para pemirsa sekalian jangan sampai lupa untuk menuliskan akademik profilnya dari masing-masing editor ya. Bisa Scopus, bisa Google Scholar, atau Scopus atau Google Scholar ya. Silakan minimal itu ya, Scopus sama Google Scholar ya. Misalkan Scopus ID-nya berapa ya, Google Scholar ID berapa ya, misalkan di sini ya, untuk editor in chief ya. Kemudian asset editor juga sama ya, Scopus ID-nya berapa, kemudian Google Scholar ya, Scholar ID berapa. Ini juga sama ya, managing editornya Scopus ID, Google Scholar ID berapa. Ini juga silahkan ditambahkan juga Scopus ID ya, seperti itu. Karena ini ketika akreditasi akan dicek ya, track record dari editorial team yang dimasukkan ke dalam website pada jurnal yang kita kelola ya. Ya minimal ini Scopus ID sama Google Scholar ID, seperti itu.
atau misalnya Sinta ID juga bisa ya. Sinta, karena di Sinta kan sudah ada track record publikasi penelitian dan sebagainya dari editor tersebut. Cuma kalau editornya dari luar negeri ya tidak ada ya, mungkin tidak semuanya punya ID Sinta. Kalau editornya dari Indonesia insya Allah ada ya, minimal ini Scopus sama Google Scholar ID. Oke, ini adalah editorial team ya. Tidak hanya ini ya, misalkan ini ada layout editor, ada website administrator dan sebagainya, silakan dituliskan di sini ya. Kemudian pada bagian description ya, ini description, ini ada kolom isian about the journal ya. Di sini include any information about your journal which may be of interest to readers, authors, and reviewers. Ya, jadi di dalam about journal ini silakan kita isi dengan sesuatu terkait dengan informasi jurnal kita yang dapat menarik pembaca, autor atau reviewer ya. Misalkan di sini disebutkan ya, ini contohnya di sini adalah terkait dengan kebijakan open access-nya. Open access policy, kemudian focus and scope jurnal itu apa, kemudian copyright notice-nya, sponsorship disclosure, history of journal, kemudian privacy statement dan yang lain-lain ya, termasuk dengan pengarsipan seperti itu. Ini para pemirsa sekalian bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah mapan ya. Open access policy itu seperti apa ya, atau kebijakan open access-nya. Silakan membuat kebijakan open access untuk masing-masing jurnal yang Bapak Ibu kelola sendiri-sendiri ya. Ini contohnya yang ada di jurnal Infotel ya. Misalkan open access policy ini. Kemudian untuk lisensinya itu menggunakan ini ya, Creative Commons Attribution non-commercial share alike for zero international license ya. Kemudian fokus and scope-nya juga ditulis di sini, ruang lingkup jurnalnya pada bidang ilmu apa saja di sini silakan dituliskan. Kemudian copyright notice-nya ya, terkait dengan hak cipta ya, hak cipta ya, copyright ya. Silakan ada teman-teman para peneliti sekalian menuliskan kebijakan hak ciptanya seperti apa ya di sini. Kemudian statement privasinya ya, statement privasi ya juga dituliskan di sini. Kemudian pengarsipan dan proses peer review-nya ya. Misalkan di sini akan artikel yang masuk ke jurnal tersebut akan direview oleh berapa reviewer, kemudian sifatnya ada double blind review atau single blind atau open dan sebagainya. Ini nanti dijelaskan di about the journal ya. Jadi about the journal ya minimal isinya seperti ini ya, seperti yang tercakup pada keterangan pada OJS ini ya, description-nya. Jadi ada open access, kemudian focus and scope, kemudian copyright, sponsorship juga kalau ada, history jurnalnya kalau ada, privacy statement-nya, statement privasi ya, kemudian juga pengarsipan ya, sistem pengarsipan yang dipakai itu. Ini ya terkait dengan description. Oke. Kalau sudah semuanya ya, kalau Bapak Ibu semuanya sudah mengisi bagian-bagian pada mastheadnya ini ya, jurnal identity, publishing detail, key information dan description, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpannya atau save di sini ya. Oke, di save. Oke, ini ada error ya. Oke lah, dianggap ini sudah tersimpan ya. Kali pakai localhost ya. Ini not valid ya. Ini harus valid ya, ini harus valid. Oke, nah ini errornya tidak bisa disimpan karena nomor ISSN itu harus nomor ISSN yang valid ya, yang memang resmi ya. Ini tadi hanya asal-asalan, coba yang valid ya. Jurnal Infotel itu ISSN-nya berapa? Oh ini ya.
Nah, ini ya SSN-nya kita isi. Coba kita save. Errornya coba ya, mungkin dia nggak pakai ini, langsung aja. Online ya. Harusnya ini ya, atau PSN coba ya. Print tanpa strip. Masih error, apa yang error nih? Edit strip. Nah, ini tersimpan ya. Oke, berarti ini memang harus ISSN yang sudah terdaftar ya. Oke, salah satu atau dua-duanya bisa ya. Kita lanjut ke submenu kontak ya, kontak ya. Ini adalah kontak person yang nanti muncul di website jurnal. Ini ada dua isian ya, principal contact ya, sama technical support contact ya. Jadi ini adalah kontak person yang utama, ini adalah untuk yang masalah teknis ya. Biasanya untuk principal kontaknya atau kontak person utama ini adalah editor in chief atau managing editor ya. Siapa misalkan saya ya, Dani Kurnianto sebagai editor chief, atau bisa juga yang lain ya, misalkan siapa ya, yang penting itu editor ya, bisa managing atau associate editor atau editor in chief. Emailnya misalkan Gmail ya, emailnya silakan di sini. Dua ini harus wajib diisi ya. Afiliasinya ininya teleponnya silakan boleh diisi, boleh tidak ya, yang penting emailnya sudah ada. Ini juga bisa diisi atau bisa tidak ya, misalkan diisi dengan alamat ini ya, alamat publishernya. Kemudian kontak person yang terkait dengan masalah teknis yang nanti akan membantu editor, author maupun reviewer jika ada masalah terkait dengan submissionnya dalam mengirimkan pengiriman artikel atau dalam hal editing atau reviewing ya, atau publishing material, itu semuanya terkait dengan OJS. Maka sebaiknya diisi dengan orang yang memang mengerti OJS ya. Misalkan apa ya, jurnal manager ya, misalkan jurnal manager siapa ya, misalkan Anto, misalkan emailnya adalah anto@gmail.com. Itu aja. Nah, ini aja ya. Oke, untuk principal contact ya, atau kontak person yang utama adalah editor. Silakan salah satu editor in chief, managing editor atau associate editor, bisa dituliskan namanya di sini, salah satu saja. Kemudian yang technicalnya ini adalah orang yang paham OJS ya di dalam pengelolaan jurnal tersebut. Jurnal manager biasanya ya. Oke, save. Kalau sudah semuanya kita save ya. Oke, kemudian ke section ya. Oke, section ini to start default ini hanya satu section ya, artikel. Sebenarnya ini bisa kita buat beberapa section ya, sesuai dengan ruang lingkup bidang ilmunya ya. Contohnya di jurnal Infotel ini ya. Dulu saya membuatnya menjadi 3 section ya, sehingga ketika publish nanti artikel-artikel tersebut akan mengarah pada sectionnya sendiri-sendiri. Misalkan di sini, nah ini ya, section informatik ya. Di sini artikel-artikel yang masuk ke ruang lingkup informatik ya, bidang ilmu informatik, maka akan muncul di section informatik. Jadi kita akan terbantukan ya, pembaca maupun reviewer, author itu akan terbantukan. Ini masuk ke
artikel bidang ilmu apa. Informatik, telecommunication, nanti telecommunication artikelnya akan mengelompok di telecommunication bagi artikel-artikel yang memang itu adalah telecommunication. Kemudian electronics ya, ini adalah section yang ketiga ya. Ini juga mengelompok sendiri seperti itu. Untuk artikel ya, untuk front matter sama back matter ya. Itu ya. Jadi untuk section bisa diisi bisa tidak ya. Bebas ya. Kalau misalkan mau diisi ya silakan, misalkan mau create section yang baru ya selain articles ya create section di sini. Section title misalkan Medan ya. Medan listrik. ML ya, MLA, ML listrik. Ini nggak usah ya. Oke. Oke, ini aja nggak apa-apa. Udah oke, jelas itu aja sih nggak apa-apa ya. Oke, save. Ini kan muncul ya medan listrik, kemudian medan magnet ya. Section berikutnya adalah medan magnet. Ini contoh aja ya, MM. Ini nggak usah ya. Kalau misalkan ada kebijakan section yang harus ditulis ya silahkan ya, dituliskan di sini ya, kebijakan section untuk medan magnet itu apa ya. Kalau review form ya kita pakai review form ini ya. Kemudian section option ini silakan Bapak Ibu pilih ya jika memang ada yang sesuai ya. Tapi di sini saya tidak mencontohkan ini ya. Ini ya ada pilihan ya, will not be peer review jika tidak diinginkan dilakukan proses peer review. Tapi ini kalau menurut saya sih dibiarkan aja. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada pengaturan khusus di section tersebut ya, sesuai dengan pilihan-pilihan ini ya silakan Bapak Ibu baca ini ya, silakan dibaca. Seperti itu. Oke. Jadi di sini ada 3 section. Yang pertama ada articles, yang ini default ada sendiri. Kemudian medan listrik dan medan magnet, ini section yang ketiga. Oke. Ini jurnal setting jurnal, kemudian section ya pada menu section. Kemudian ada categories ya. Di sini mirip dengan section sebenarnya. Jadi mengelompokkan artikel berdasarkan kategori tertentu ya. Tapi di sini saya pakai salah satu saja. Jadi saya pakai section saja untuk membagi artikel pada jurnal berdasarkan section keilmuannya, bidang ilmuannya. Kalau mau kategori sih berarti ya silakan ada Bapak Ibu meng-create kategori pada jurnal tersebut ya, pada artikel dikategorikan apa di sini ya. Ini banyak di sini ya, silakan dinamakan ya. Tapi saya tidak pakai biasanya, hanya memakai section saja sampai pada section. Jadi ini section kontak adalah kontak personnya, baik yang principal yang utama maupun yang technical ya. Kemudian mastheadnya untuk journal identity, publishing details, sama key information dan description ya. Ini sudah semua sudah disimpan semua. Maka akan kita lihat di sini, coba hasilnya. Misalkan apa ya di sini, kalau ini sih ini ya summary ya, ini summary muncul di sini summary. Jika kita buka websitenya jurnal ini, maka summary akan muncul pada bagian atas homepage ya di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu, Journal Photon is a scientific journal published by lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan sebagainya bla bla bla. Ini akan muncul di sini nih. Kemudian editorial teams ya, itu nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di about editorial teams. Nah ini Dani Kurnianto, editor in chief, asset editor, scope ID-nya berapa, Google Scholar ID-nya berapa,
managing editor, copy editor dan sebagainya. Nah, munculnya di about sama menu editorial team. Kemudian setelah itu apa lagi nih? About the journal ya. Ini isi about the journal itu nanti bisa kita lihat di sini nih. Di menu about. Nah, ini about the journal. Nah, ini muncul di sini. Deskripsi jurnal secara lengkap ya, terkait dengan kebijakan jurnalnya di Bapak Ibu masukkan di sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat di jurnal-jurnal yang udah mapan di Scopus dan sebagainya, untuk melihat kontennya apa saja yang perlu diisi pada about the journal di sini. Oke, itu. Kalau prinsipal kontak person dan sebagainya itu biasanya ada di coba kontak ya, kontak nih, kontak di sini, kontak. Nah, kontaknya ini akan muncul di sini. Ada emailnya, siapa, prinsipal kontaknya, nomor telepon. Mau tadi kalau misalnya isian nomor teleponnya diisi ya nanti akan muncul di sini ya, nomor teleponnya. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Ya itu. Kalau section nanti karena di sini belum ada artikelnya jadi belum kelihatan ya. Belum ada kelihatan di sini. Arsip ada nggak? Oh, belum ada artikel yang terbit ya. Oke, sehingga tidak kelihatan di sini ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti akan submit sebuah jurnal, nanti akan di fungsi section ini akan terlihat ya. Misalkan submission di sini, tapi ada proses section. Ya, nantilah pada saat proses submission artikel itu nanti ada pilihan ini. Artikel ini masuk ke bidang ilmu apa, nanti section apa ya, artikel, medan magnet, listrik, atau yang lain seperti itu. Oke, demikian pengaturan setup atau setting pada menu jurnal di sini ya. Hanya ada 4 submenu ya, masthead, contact, section, dan kategoris ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tutorial selanjutnya, insya Allah nanti akan saya bedah terkait dengan setting pada website ya, menu website di sini. Ini termasuk banyak ya untuk setting menu website. Nanti kita akan satu-satu lah ya membahasnya ya. Ada appearance, setup, plugin, static page dan sebagainya. Kemudian ada workflow, kemudian workflow ini ada berapa menu ya? Ada berapa submenu? Ada 4 submenu ya juga ya. Submission, review, publisher library, email. Kemudian distribution juga ada berapa menu nih? Ada 5 menu ya, ada 5 menu. Kemudian user and roles, user and roles itu ada 3 menu ya, ada sub 3 submenu ya itu. Mungkin kira-kira dari saya penjelasan untuk setting atau setup pada OJS 3 pada menu jurnal ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada channel YouTube Dhani Kurnianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.